Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Risma Nurul Fadrilia sudah hadir? Hadir, Pak. Sakinah sudah? Hadir, Pak. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Tema hari ini yaitu implementasi Pancasila dari masa ke masa, tentunya mulai dari awal kemerdekaan terutama ya. Kalau sebelum kemerdekaan itu mungkin tidak terlalu penting karena itu Pancasila belum resmi menjadi dasar negara ya. Belum resmi menjadi ideologi negara karena negaranya juga belum ada. Tetapi Pancasilanya insya Allah sudah hidup di dalam masyarakat. Jadi awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, Pasca Reformasi, dan seterusnya. Baik, saya persilahkan kepada kelompok yang bertugas, yaitu Risma Nurul dan Sakinah. Silakan. Ini masih jadi kendala kita karena tadi ya tugas dua ini selain ada tuntutan dan mahasiswanya ini sudah waktunya sudah mereka rata-rata sudah bekerja. Ya, silakan. Untuk tadi saja mereka selesai tepat waktu. Dipersilahkan. Tadi ya untuk membuat satu. Tapi ini harus kita coba dan memang harus wajib ya untuk ada karena memang semua anggaran Maaf Pak, presentasinya udah kelihatan Pak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sambil ngajar. Saya memantau aja ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah teman-teman semua, insya Allah di sini saya akan mempresentasikan materi kita pada hari ini yang berjudul Pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa dan hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila pada setiap fase pemerintahan Indonesia. Sebelum itu, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia, Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Pancasila memiliki 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa ini, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadikan bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam masa awal kemerdekaan ini memiliki beberapa permasalahan, di antaranya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September
tahun 1948, bertujuan untuk mendirikan Soviet dengan ideologi komunis atau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan selanjutnya, pemberontakan TI atau Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia atau sering dikenal dengan pemberontakan DITII, bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang selanjutnya, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan, bertujuan untuk mendirikan negara sendiri, memisahkan Maluku Selatan dengan Indonesia. Yang selanjutnya, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta sebagai gerakan protes ke pemerintahan pusat. Masa yang selanjutnya yaitu masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, terlaksana pada tahun 1949 sampai dengan 1966. Masa Orde Lama ini merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno. Dalam penerapan Pancasila pada masa ini masih diperlukan proses adaptasi. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi ada yang merasa keberatan. Beberapa permasalahan pada masa Orde Lama yaitu perubahan ideologi. Hal ini terjadi dengan menggantikan Pancasila dengan Naskom. Atau Naskom merupakan Nasakom. Maaf Pak. Menggantikan Pancasila menjadi Nasakom atau singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang selanjutnya, proses Jakarta Peking, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Cina karena desakan konfrontasi dengan Malaysia. Kemarin kita potong ya, itu juga sudah termasuk dalam program. Kemudian tadi ya, mahasiswa lulus tepat waktu ya. Yang selanjutnya peristiwa G30 SPKI. Mungkin akan disambung semester ini ya, karena sudah ada beberapa ini mahasiswa yang sudah Pada tanggal 30 September 1965 oleh DNID dengan tujuan mengubah ideologi menjadi komunis. Peristiwa pemberontakan PKI ini termasuk peristiwa terbesar pemberontakan PKI di Indonesia. Dengan yang masa selanjutnya yaitu masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru ini menggantikan masa Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Masa Orde Baru ini adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pada masa ini, Soeharto berusaha untuk memulihkan beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dibuatnya Rapelta atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, Pemilu, Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Dalam pasal ini juga memiliki beberapa permasalahan yaitu kasus KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme, hak berpendapat juga dibatasi, adanya dui fungsi. Masa yang selanjutnya adalah masa reformasi. Dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa ini menggantikan masa Orde Baru dimulai dari kepemimpinan Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Usaha B.J. Habibie pada masa pemerintahannya yaitu memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Permasalahan di masa ini yaitu
menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara rakyat, konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai penyelesaian permasalahan. Di setiap masa pasti memiliki permasalahan, dan dari permasalahan itu kita mendapatkan hikmah, di antaranya untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan kita dengan damai, menempuh jalan yang baik dan bersih dalam mewujudkan sebuah keinginan, menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah dan didasari oleh prinsip demokrasi, menghormati dan loyal kepada pemimpin, rajin menyampaikan aspirasi demi kepentingan bersama, meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang masuk baru 1 orang ya. Sudah ada tambahan. Ada Anissa, ada Haidar, ada Munaya. Ayo yang lain segera disusulkan ya. Ya, segera disusulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Karena kan pesertanya ada 22 atau 21 yang hadir ya. Ini pemakalahnya 2, berarti kan 19. Tapi ternyata baru 3 penanya ya. Ayo yang lain segera disusulkan ya. Segera disusulkan di rubrik diskusi psikologi ya. Ya, sambil kita tunggu yang lainnya untuk segera mengirim pertanyaan. Kita silahkan Anissa Melawati untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan nanti makalah untuk berusaha menjawabnya. Silakan. Silakan Anissa sampaikan pertanyaannya. Baik, Pak. Ya, Pak. Pertanyaannya, permasalahan pada masa Orde Lama yaitu adanya poin bahwa adanya perubahan ideologi dengan mengganti Pancasila menjadi Nasakom. Yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk atau penjelasan seperti apa Nasakom itu? Terima kasih, Pak. Oh ya. Langsung dijawab aja dulu. Silakan. Bismillah, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Ya, silakan Sakinah. Nasakom itu adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Juga merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Nasakom itu dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan 3 faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Nah, sedangkan pemahaman komunis di sini itu adalah sebagai sosialisme karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial. Ya, ada tambahan dari yang lain? Dari Risma? Insya Allah enggak, Pak. Oh, kok insya Allah kok enggak, kenapa? Baik, selanjutnya kita minta yang kedua. Nah, syukur sudah ada tambahan ya. Nah, sudah ada tambahan. Yang berikutnya coba Alia Khomsa, silakan Alia Khomsa. Silakan Alia Khomsa menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin itu dibaca, tapi mungkin kalau ada tambahan-tambahan sedikit, silakan. Pertanyaannya, pada permasalahan pada masa Orde Baru ditemukan beberapa masalah.
Salah satunya kolusi dan nepotisme. Apa yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme? Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Khansa. Kolusi dan nepotisme pada pasal 1 menyatakan bahwa kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepemimpinan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin itu, atau ada teman-teman yang lain untuk menambahkan? Yang lain untuk menambahkan ya, anggota di luar kelompok boleh menambahkan, silakan. Hamka atau siapa gitu ya, Seroji silakan. Saya ingin menambahkan, Pak. Boleh, boleh. Kolusi dan nepotisme ini keduanya itu sama-sama meraup keuntungan dengan cara yang salah. Nah, selain itu kita sudah juga mengenal KKN yang memiliki kepanjangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kolusi sendiri bisa diartikan persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi tindakan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak-pihak yang lain. Jadi kerjasama ini merupakan kerjasama rahasia untuk masuk yang tidak terpuji dan menjadi hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dan usaha. Sedangkan itu nepotisme, nepotisme itu berarti lebih memilih saudara. Kita cenderung memihak pada salah satu pihak berdasarkan hubungannya itu bukan yang mana hubungannya ini bukan berdasarkan kemampuan. Lalu untuk contohnya sendiri, contoh nepotisme ini, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikkan jabatan, yaitu berdasarkan seseorang itu adalah keluarganya. Bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi dan bukan saudara. Manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Sekian Pak dari saya. Halo, gimana ini? Sudah? Sudah Pak. Ya, ini karena saya double acara ini, jadi kadang-kadang ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya yang ketiga, yaitu Haidar. Silakan Haidar Amron. Silakan Haidar Amran sampaikan pertanyaannya. Ya. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Kok suaranya bising, Mas? Mungkin dua perangkat itu ya? Ya, atau dua perangkat berdekatan? dua perangkat berdekatan. Cukup ya Pak Imron. Ini tadi mungkin Beda. tadi mungkin kalau Pak Dekan tadi hadirnya mungkin tadi dari awal. Nanti untuk perubahan kurikulum kita menunggu dari HED ini Pak Dekan, karena HED akan mengadakan perubahan kurikulum ya. Jadi mungkin MHED akan mengikuti arah dari
HES dan MS ini kan harus terintegrasi ya, karena kemarin saya mengikuti raker HES, jadi makanya kita menunggu perubahan kurikulum dari HES. Kemudian tadi dosen juga disesuaikan dengan keilmuannya, lulusan harus sesuai dengan profil lulusan dan mata kuliah sesuai profil lulusan. Karena Yo, ini gimana? Pertanyaan soal profil lulusan, ya. Apakah sudah sesuai Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan Kok suaranya Indonesia dalam menjalankan profil lulusannya kita akan jadi apa? Kok putus-putus Mas Haidar? Tadi kurikulum, jadi mata kuliah. agak alat kita tidak peduli seperti itu. Terima kasih. Bagaimana S1 nanti MS juga akan karena kita cuma 40 SKS ya, sedangkan kalau S1 itu banyak, mungkin akan mengambil istilahnya mana yang paling penting yang memang harus ada di psikologi. Ya, Pak Dekan ada lagi? Ya, sementara itu dulu Bu. Pak Zaki. Pak Hakimuddin, monggo ada saran untuk kemajuan MS, monggo Pak Hakimuddin ya. Ini Pak Hakimuddin sama Pak Ustadz Zaki ya. Dan ucapan terima kasih, alhamdulillah ini Pak saya laporkan kebajikan ya. Mereka mengajar ini sudah full ya 3 kali ya. Nanti mungkin semester depan bisa ditambah bebannya. Ini Pak Ustadz Hakimuddin ya. Dan respect mahasiswa luar biasa sangat bagus ya dengan Ustadz Hakim dan Ustadz Zaki ya. Saya ucapkan terima kasih kembali karena kita ini tidak lepas dari dari penilaian mahasiswa. Kok nggak ada suaranya ini? Kita ini kalau misalnya kita bagus dalam penyampaian. Ya dijawab saja Mbak. Tentunya dijawab saja dari apa yang tertulis ya. Karena tadi suaranya Amran Haidar Amran agak putus-putus ya. Nah, silakan dibaca pertanyaannya di psikologi itu kemudian dijawab, silakan. Iya, Pak. Enggak. Risma, ya. Bismillah. Untuk menjaga kestabilan agar Pancasila ini menjadi pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya, maka dalam hal ini perlu kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya, dapat berupa dengan kita membuat poster ataupun kita dapat menggelar acara-acara yang berkaitan dengan Pancasila, maka ini kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam dalam menjalankan hidupnya ini berdasarkan Pancasila. Ya. Gimana Mas Haidar? Atau ada tambahan dari Sakinah dulu? Ya Pak. Sakinah ada Jelas, tambahan? Pak. Sudah cukup Pak, insya Allah. Oh ya. Kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Bentar. Silakan Abil Fida. Ya Pak. Pada masa Orde Baru dinyatakan pendidikan pelaksanaan pendokumen penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan pendokumen penghayatan dan bagaimana maksudnya? Ya, apa yang dimaksud dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila? Dulu disingkat namanya P4 ya, P4. Monggo silakan Sakinah Risma. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan Abil.
Apa yang dimaksud dengan pendokteran penghayatan dan bagaimana maksudnya? Pendokteran penghayatan disingkat yang dimaksud dengan P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa, adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 ini dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai program praktis bagi pelaksana. Tapi produk hukum ini tidak berlaku lagi karena sudah ada ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1978 dan terbentuk dalam kelompok ketetapan MPR yang bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1 MPR ternyata ini kita sudah punya semua. Seperti kita ketika masuk dalam perbankan, kan mahasiswa juga harus tahu ya apa itu apa ini. Risma. Iya Pak. Sudah pernah membaca P4 atau belum? Sekilas Pak. Sekilas ya. Iya. Jadi kalau P4 itu dulu pelajar SMA atau SMP, kemudian mahasiswa, dosen, itu semua guru juga harus ikut namanya penataran P4. Sehingga memang sosialisasi Pancasila begitu masif. Ya. Artinya itu sisi positifnya ya. Sisi positifnya semua rakyat, lapisan rakyat, mulai dari pelajar tingkat SMP, SMA, mahasiswa S1, saya kurang tahu kalau S2 dulu ya, mungkin juga ya. Guru-guru, dosen, ya, mungkin juga pegawai-pegawai. Nah, yang mungkin yang tidak dikenai adalah rakyat secara umum ya, tentang P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu saya kira satu gagasan ya, yang sangat bagus dari pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto ya, sehingga masyarakat begitu mengenal apa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, ya sehingga memang karena seperti itu maka nilai-nilai Pancasila hidup di dunia pendidikan dia. Sehingga apa namanya penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila bisa diminimalisasi. Kalau dulu ada kasus korupsi, kolusi dan nepotisme ya, kemudian juga itu kalau dibanding dengan masa pasca Orde Baru, masa reformasi dan juga pasca reformasi serta masa Orde Lama, saya kira ya penyimpangannya tidak terlalu ini ya. Ya artinya setiap masa ada kasus-kasus korupsi, kolusi juga ada. Ya artinya sekarang ini kan seolah-olah orang tidak adil ya di dalam di dalam menilai ya. Banyak sekali ungkapan, tulisan di berbagai tulisan dan juga ungkapan seolah-olah Orde Barulah yang marak dengan KKN. Pak Harto ya melakukan KKN. Padahal pemerintahan yang lain ya bisa sama bahkan bisa lebih banyak dari itu. Ya. Bahkan dulu dikatakan. Jadi dikatakan apa namanya
Soeharto biang keladi KKN. Ya, padahal semua masa itu ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Nah, ini artinya itu kan bagian yang kedua adalah ibroh ya, mengambil ibroh, mengambil hikmah dari setiap fase implementasi itu. Nah, bagaimana kita memberikan penilaian yang adil ya, sehingga kalau kita memberikan penilaian yang adil ya, insya Allah kita bisa memandang masa depan yang akan lebih baik. Tapi kalau kita berat sebelah ya, berat sebelah apa namanya untuk menilai tidak adil ya agak susah untuk memandang masa depan yang lebih baik gitu. Dulu bahkan ada analisis ya, 32 tahun Soeharto berkuasa, korupsi yang uang negara yang dikorupsi dengan pasca Soeharto, yaitu masa Gus Dur, Megawati, dan SBY yang mungkin belum lama ya, katakanlah Gus Dur hanya sekitar 1 tahun kurang, Megawati 4 tahun. Itu jumlah uang negara yang dikorup lebih banyak yang 5 tahun daripada yang 32 tahun. Nah, jadi itu yang perlu juga. Kemudian hutang, masalah hutang negara. Sekarang ini hutang negara sudah ribuan triliun ya, 6.000 triliun. Zaman Orde Baru ya belum sampai 1.000 ya. Baru ratusan triliun ya. Atau mungkin puluhan triliun. Jadi artinya kita menilai harus secara objektif. Kita harus menilai secara objektif, tidak boleh berat sebelah, supaya kita bisa memandang masa depan itu lebih baik. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat ya. Yang keempat, saya persilahkan Ehsan Nur Hidayat. Ehsan Nur Hidayat, silakan. Mana Ehsan? Ehsan Nur Hidayat. Mana Ehsan? Suaranya Ehsan mana? Ehsan hadir nggak ini? Mestinya hadir komplit kan, ini ada 24 orang kan? Ehsan suaranya? Ehsan Nur Hidayat. Halo? Ya, kalau enggak ada Pak. Ada, nah, silakan disampaikan pertanyaannya, nanti terus dijawab oleh pemakalah. Bismillah. Bagaimana sikap kita terhadap gagasan Bung Karno tentang Nasakom? Dengan tujuan sama-sama menjaga persatuan bangsa tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Sekian. Kemudian yang akan melaksanakan pertemuan ini sampai nih, sampel BTU. Oke, terima kasih, Mas. Gimana? Silakan. Ya, ini kan istilahnya kita ini kan istilahnya ada etikat baik, ada etika. Jadi jika sudah selesai ya, mungkin Ustaz Hakimuddin ya, Ustaz Zaki ya, nanti bisa WA saja atau ke dosen selanjutnya. Ini alhamdulillah kami telah menyelesaikan SPS yang ini, jadi silakan dilanjutkan untuk selanjutnya ya. Jadi itu tadi ya untuk keberlanjutan mata kuliah, jadi jangan sampai ada double ya, nggak apa-apa. Jadi Ustaz Hakimuddin nanti menyerahkan ke selanjutnya Ustaz Khairuddin Hamzil ya, Imam ya, Pak Hakim ya. Bukan. Ke Pak Khairuddin Hamzil itu. Ya, betul ya, Bapak Hakim ya, nanti bisa diserahkan ya. Nanti bilang aja saya sudah menyelesaikan materi ini. Halo, mana suaranya ini?
kalau belum punya nomor Pak Amtin bisa minta imam ya Pak Ustadz ya. Jadi ini hanya untuk bagaimana kita kerjasama di tim ya. Bismillah, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Isan. Bagaimana sikap kita terhadap gagasan Bung Karno dan Nasakom? Pertama, Bung Karno itu pemimpin presiden kita dahulu, jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia menghormati keputusan Bung Karno dan kita Nasakom itu nasionalisme, agama, humanisme. Menurut Bung Karno di sini komunisme itu kan sosialisme. Jadi kita itu harus menghormati sesama, saling menghormati sesama yang lain. Mungkin ini atau ada yang ingin menambahkan? Satu alma mater itu harus satu ya, harus satu jalan ya Pak Iman ya. Gimana ini? Baik, saya kira cukup ya pertanyaan yang disampaikan secara lesan ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi secara tertulis ya. Tapi perlu saya sampaikan catatan dari saya bahwa bagaimana kita melihat sejarah. Jadi kita melihat sejarah, kita coba membaca sejarah itu secara lebih lebih adil ya, sehingga kita melihat bangsa kita sendiri itu ya, kita menghargai, katakanlah ya, jasa besar Insinyur Soekarno. Bung Karno memiliki jasa yang besar, merintis kemerdekaan, termasuk menggali Pancasila, termasuk yang membuat ide nama Pancasila, dan beliau juga yang membuat ide Piagam Jakarta ketika kelompok-kelompok Islam ingin kelompok-kelompok Islam ingin memperjuangkan dasar negara Islam ya. Maka beliau membuat alternatif Piagam Jakarta dengan membentuk panitia kecil. Itu pikiran-pikiran dari Bung Karno, itu termasuk ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu pikiran Bung Karno. Karena Bung Karno ini juga memiliki pemahaman keislaman yang bagus sebenarnya. Beliau pernah menjadi murid dari Kiai Dahlan, pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu ketika beliau dibuang ke Bengkulu, kemudian beberapa kali mengikuti rapat-rapat Muhammadiyah, sehingga beliau memahami atau menguasai wacana keislaman ya. Sehingga dalam sebuah buku yang ditulis oleh Lord Rothschild ya, Dunia Baru Islam. Beliau memberi kata pengantar buku Dunia Baru Islam itu. Artinya, beliau seorang intelektual Muslim ya. Nah itu kelebihan dari Bung Karno. Pak Harto juga demikian ya. Pak Harto sebagai penerus kepemimpinan Soekarno dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pertama berjasa besar untuk menghalau ideologi komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Itu tidak boleh dilupakan, jasa besar itu.
yang beliau dalam gagasan beliau, kekuasaan beliau, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia atau PKI, dibubarkan. Beliau yang membuat ide itu, dan betul-betul Pancasila dibubarkan. Kekuatan-kekuatan komunisme dibasmi habislah kira-kira gitu, sehingga Pancasila menjadi lebih eksis ya. Itu saya kira bagus ya. Kemudian pembangunan begitu rupa terencana dengan bagus ya. Dulu ada namanya Repelita 1 sampai Repelita 5 ya. Kemudian beliau juga dalam membangun kabupaten itu bukan kabupaten ya, kabinet ya, dalam membangun kabinet itu dengan kabinet pembangunan 1 sampai pembangunan 7 atau 8 ya. Kemudian yang terakhir beliau ingin menggagas kabinet reformasi, tapi karena sudah terjadi kekacauan, akhirnya beliau dengan rela hati mengundurkan diri. Ya memang ada hal-hal penyimpangan ya pada masa Orde Lama, tadi demokrasi terpimpin, kemudian menerapkan nasakom, itu semua satu penyimpangan terhadap ideologi Pancasila. Kalau zaman Pak Harto mungkin penyimpangannya lebih kepada itu moral ya. Moral para pejabat melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ya. Ya, walaupun di era Orde Lama juga banyak itu KKN sama saja. Orde Baru banyak, sekarang Orde Reformasi lebih banyak lagi ya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama ya, berarti bagaimana implementasi Pancasila itu harus memasuki seluruh lini masyarakat, baik rakyat biasa, pejabat daerah sampai pejabat pusat. Ini yang menjadi tantangan kita, generasi muda yang menjadi penerus perjuangan Indonesia ke depan ya. Saya kira itu penting ya. Dan pengamalan Pancasila itu tidak akan berarti apa-apa, tidak punya makna apa-apa tanpa didukung dengan nilai-nilai agama. Jadi maka Pancasila yang hanya 5 sila itu ya implementasinya harus didukung dengan nilai-nilai agama, tapi juga nilai-nilai budaya yang hidup yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, baik dengan berbagai etnisnya ya, ada Jawa, Sunda, luar Jawa, ada Sumatera, Bugis, Makassar, Banjar, sampai suku-suku yang ada di daerah timur, Papua dan sebagainya. Itu semua kekayaan yang memiliki nilai-nilai yang bagus apabila diserap sebagai pengamalan Pancasila. Nah, hikmahnya apa? Bagaimana kita mengambil semua peristiwa ya, zaman Orde Lama tadi seperti apa, ada nasakom, ada demokrasi terpimpin, demokrasi tapi terpimpin, jadi tidak demokrasi, artinya otoriter ya, otoriter karena absolut apa-apa tergantung kepada Soekarno. Zaman Orde Baru juga sama. Kepemimpinan Pak Harto diakhiri dengan sikap yang kekuasaan terpusat kepada Pak Harto. Nah, meskipun itu mungkin bisa jadi dibuat oleh orang-orang yang ada di sekitar Pak Harto yang mereka ingin menikmati kekuasaan dengan berlindung di bawah Soeharto, bisa jadi. Yang zaman Soekarno mungkin juga begitu, sama juga. Bisa jadi pribadi Pak Harto, pribadi Pak Karno tidak menginginkan itu ya, sebagai seorang pejuang. Nah, berikutnya masa Gus Dur, Megawati, SBY, sampai sekarang Pak Jokowi.
secara saya kira seluruh pemimpin itu memiliki niat dan tujuan yang baik ketika menjadi pemimpin. Tapi karena pengaruh politik lingkungan ke perkoncoan itu tadi nepotisme. Akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Maka ke depan sistem yang harus diperkuat, jangan berorientasi kepada orangnya, tapi kepada sistemnya. Ya, saya kira itu catatan dari saya. Nanti silahkan diteruskan diskusi secara tertulisnya. Untuk perkuliahan by Zoom-nya kita cukupkan dan dilanjutkan secara tertulis. Silahkan terus dilakukan sampai besok masih bisa. Ya. Baik, saya kira demikian pertemuan hari ini. Presensi silahkan diisi. Ya. Terima kasih dan saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, rakernya bagus, singkat, padat, efektif. Ya. Insya Allah Pak Andri ini warna sudah sangat bagus. Setiap malam tuh imam tak telepon supaya laporan, jadi nggak bisa bohong imam itu. Aduh, imam. Pak Samsul dimarahin tadi malam sudah mengatakan nggak mau mengajar Pak Samsul. Nggak ada dah. Oh, awas. Beliau insya Allah ngajar. Saya langsung laporan Pak Imron, tanya Pak Imron yang malam-malam itu. Saya soalnya udah waduh, ini gimana ini? Maunya penelitian aja. Jangan kalah sama Pak Zaki ya. Mengajar tuh tetap Pak Andri itu buat nanti sampean ya, buat itu bagus sebetulnya itu ya. Enak riset Bu, enak riset mengajar. Nggak ada orang mengajar pasca itu